layar ya. Oke, jadi kita belajar apa itu analisis diskriminan ya. Nah, di sini analisis diskriminan ya, ini sama masuk ke dalam kategori analisis multivariat, masuk ke teknik dependensi ya. Jadi ada kaitannya antara variabel terikat dan variabel bebasnya ya. Nah, ada kemiripan sebenarnya antara analisis diskriminan dengan analisis regresi di sini. Nah, ya. Analisis diskriminan hampir sama dengan analisis regresi. Perbedaannya apa? Ya, sama itu kenapa? Jadi sama karena di sini ada variabel terikat responnya dan variabel bebasnya. Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya di sini di dalam analisis diskriminan variabel terikatnya atau Y-nya itu bersifat data kualitatif ya, seperti ini. Jadi bisa bersifat nominal atau ordinal, sedangkan variabel bebasnya berupa data kuantitatif ya, sama seperti regresi. Kalau dalam regresi kan Y-nya, variabel terikatnya dia berupa data kuantitatif juga dengan skala data, interval, dan rasio. Nah, kalau di dalam diskriminan, variabel terikatnya dia bersifat kualitatif. Kemudian perbedaan lagi yang antara regresi dan diskriminan adalah terletak dari tujuannya, penggunaannya ya. Kalau dalam regresi, kita ingin melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, begitu kan? Nah, kalau analisis diskriminan namanya membedakan berarti begitu ya. Jadi dia ingin membedakan beberapa objek ya berdasarkan variabel-variabel tertentu berdasarkan XX-nya. Ya, masuk ke dalam kelompok kategori yang mana. Jadi bisa hampir sama seperti klaster analisis juga. Ya. Tapi dalam klaster analisis objeknya masuk ke kelompok mana itu kan belum jelas ya. Nah, tapi kalau dalam diskriminan kita ingin membuat model begitu ya, ingin membedakan antara dua kelompok tersebut, antara variabel respon tersebut berdasarkan variabel-variabel bebasnya begitu ya. Jadi tujuannya ingin mengklasifikasikan sama seperti klaster ya, mengelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu ya. Nah, seperti ini tujuan dari analisis diskriminan. Saya geser dulu ke bawah. Jadi, pertama ya dalam analisis diskriminan adalah kita membuat suatu fungsi diskriminan yang tujuannya adalah untuk membedakan antara kelompok-kelompok tersebut ya, antara Y tersebut. Y-nya itu berdasarkan kualitatif, berdasarkan kelompok-kelompok ya. Misalkan yang mengelompokkan antara konsumen yang loyal dengan yang tidak loyal, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan yang mengelompokkan apalagi mahasiswa begitu ya, yang apa namanya, yang dia itu aktif dengan yang tidak aktif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu ya. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan variabel bebasnya ya, dalam membedakan kelompok-kelompok tersebut. Kemudian, nah ini hampir sama juga dengan analisis regresi, yaitu di mana fungsi diskriminan itu ya, selain untuk mengelompokkan kelompok-kelompok tersebut juga ingin memprediksikan nanti ya, apakah suatu observasi tersebut masuk ke dalam salah satu kelompok ya dari variabel respon tersebut. Nah, ini beberapa tujuan daripada fungsi diskriminan ya dalam menganalisis diskriminan. Sekarang ada beberapa teknik yang digunakan untuk membuat analisis diskriminan ya. Ada yang pertama itu adalah analisis diskriminan menggunakan pendekatan linear Fisher ya. Jadi bentuknya adalah linear. Ada juga yang kuadratik, ada juga yang diskriminan non parametrik juga begitu ya. Yang kita bahas adalah yang pertama saja. Ini analisis diskriminan linear Fisher ya. Nanti ya untuk yang B dan C
ini bisa Anda ambil sebagai tema skripsi, ya, perluasan dari materi kuliah. Materi kuliah kan membahas tentang diskriminan linear system. Dan Anda bisa cari analisisnya kuadratik seperti apa, dan parameter seperti apa. Itu bisa menjadi salah satu tema penelitian Anda, ya. Bisa dibeli nanti seperti apa. Nah, mari kita belajar yang model yang pertama yang menggunakan tekanan Fisher, ya, analisisnya linear Fisher. Nah, berikutnya Mbak dan Mas, menurut Suprapto, ya, teknik analisis diskriminan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah analisis diskriminan untuk dua kelompok, jadi responnya itu hanya ada dua kelompok, ya, atau responnya itu lebih dari dua kelompok, yang dibedakan dari dua kelompok, atau disebut juga dengan analisis diskriminan berganda, ya. Seperti ini, ya. Kemudian, nah, apa namanya, kita pelajari di sini, ya, untuk yang berganda, ya. Nah, untuk analisis diskriminan berganda di sini, jika variabel diskriminan itu y ini, ya, ada lebih dari dua kelompok, maka nanti akan terbentuk fungsi diskriminan sebanyak K-1, ya. Nah, kalau hanya ada dua kelompok, berarti, ya, berarti K-nya kan sama dengan 2, ya. K-nya sama dengan 2. Misalkan responnya hanya ada dua kelompok. Maka akan terbentuk di sini adalah fungsi diskriminannya hanya satu saja, begitu, ya. Fungsi diskriminannya hanya ada satu saja di sini. Gitu, ya. Nah, sekarang kita bahas, ya, analisis diskriminan untuk dua kelompok saja. Sehingga nanti akan terbentuk satu fungsi diskriminan saja sebagai pembeda antara dua kelompok tersebut. Nah, bagaimana caranya? Misalkan adalah, saya hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Susah ini dihapusnya. Nah, misalkan kita punya dua populasi, ya, atau dua kelompok, kita sebut saja di sini ada P1 itu populasi pertama, P2 adalah populasi kedua dengan P variabel bebas, sehingga kita punya data variabel bebasnya seperti ini, X sama dengan X1 sampai XP, ya. Kemudian dari masing-masing populasi tersebut kita punya rata-ratanya, rata-rata populasi, yaitu mu1 ini, ya, dengan mu2. Kemudian dari data populasi itu juga kita memiliki matriks variansi sigma 1 ini sama sigma 2 ini. Nah, kita bisa membuat model, ya, model fungsi diskriminan untuk dua kelompok sebagai berikut. Y sama dengan lambda kalikan X, ya. Di mana lambda ini adalah mu1 dikurangi mu2 kalikan sigma min 1 kalikan X. Ini adalah modelnya, ya. Model itu adalah diasumsikan datanya populasi. Nah, seringkali kita, ya, kenapa kita ada statistika, karena apa? Karena kita ingin mengestimasi, ya, ini fungsi diskriminan ini, ya, berdasarkan hanya data sampel saja, begitu, ya. Jadi dari sampel populasi, dari populasi tersebut, nah kita hanya mengambil N1, ya, misalkan ini N1. Kemudian dari populasi 2, ya Bu, silakan. Dari populasi 2 ada N2 ini. Begitu, ya. Nah, dari sampel-sampel tersebut, kemudian kita mengambil statistik-statistiknya. Oke. Ya. Dari N1, N2 ini kita hitung lagi vektor rata-ratanya. Kita punya vektor rata-rata sampel X1 bar ini, ya. Kemudian X2 bar, begitu juga dari data sampel kita bisa mengestimasi matriks kovariansinya. S1 dari populasi 1, matriks kovariansi dari populasi 2, S2, ya. Oke, nah dari data-data tersebut, ya,
kita membuat asumsi ya bahwa matriks kovariansi ini sama, diasumsikan sama. Jadi sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma, diasumsikan sama. Maka kita bisa membuat matriks kovariansi gabungannya. Seperti ini. Ya, gabungan dari dua populasi. Ini persamaannya, persamaan 10.2 itu adalah matriks kovariansi gabungan di mana dicari dengan menggunakan rumus seperti ini, ya. Jadi N1 dikurangi 1 kali S1 begitu ya, dibagi dengan seterusnya. Nah, hasil estimasi data-data tersebut bisa kita gunakan untuk membuat estimasi fungsi diskriminannya, ya. Nah, perhatikan perbedaan penulisannya ya. Kalau model, nah ini sering mahasiswa itu keliru. Jadi kalau model ini seperti ini, Y sama dengan mu1 dikurangi mu2 sigma inverse kalikan X ini kan. Nah, mu1, mu2 dan sigma ini, ya ini kan parameter dari populasi dan data kita dari sampel, maka hasil estimasinya seperti ini ya. Ini estimasi fungsi diskriminannya. Y topi ya. Jadi ingat seperti regresi ya, hasil estimasi fungsi regresi kan juga kita notasikan dengan menggunakan Y topi ya, untuk memberitahu bahwa ini adalah hanya hasil estimasi, hanya dugaan saja ya, berdasarkan sampel yang kita punya. Nah, seperti ini persamaannya, caranya seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah fungsi diskriminan dengan menggunakan pendekatan Fisher ya. Gitu. Nah, sekarang tadi ya, kita akan punya koefisien fungsi diskriminan, yaitu tak lain adalah lambda topi ini, di mana lambda topi ini adalah ini hasil perhitungan ini selisih vektor rata-rata dikalikan ya, ditranspos dikalikan dengan matriks kovariansi gabungannya inverse atau kovariansi gabungannya. Kemudian Y topi ini adalah skor diskriminannya ya. Nah, seperti ini. Sama seperti regresi juga kan ada koefisien regresi. Koefisien regresinya apa? Biasanya dilambangkan dengan beta ya kan? Ada beta topi. Itu adalah estimasi koefisien regresinya. Nah, di sini kita menggunakan simbol lambda topi ya. Itu adalah estimasi dari koefisien fungsi diskriminan. Seperti itu. Ini ada satu contoh ya, satu contoh penelitian, satu penelitian ingin mendeteksi ya penyakit kanker ya dari seorang pasien itu, seseorang akan didiagnosa memiliki penyakit kanker itu akibat salah satunya adalah gaya hidup dan pola makan. Itu berdasarkan penelitian-penelitian begitu ya. Nah, apakah variabel tadi ya, kriteria gaya hidup dan pola makan ini bisa kita gunakan untuk mengelompokkan seseorang kemungkinan dia memiliki penyakit kanker sama tidak memiliki penyakit kanker berdasarkan dua variabel tersebut. Jadi kita punya dua populasi, dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah seseorang yang akan didiagnosa memiliki penyakit kanker, sama satu kelompok lagi tidak terdeteksi penyakit kanker. Begitu ya. Nah, ini misalkan kita punya matriks data seperti ini. Jadi ini adalah X1 ini adalah populasi pertama ya. Misalkan ini adalah pasien yang memiliki penyakit kanker. Ini adalah variabel-variabel tadi ya, gaya hidup. Ini X1-nya ini adalah gaya hidup. Ini kemudian pola makan. Ini misalkan saja. Ya, ini datanya data artifisial begitu ya. Kemudian untuk yang kelompok kedua, ini seperti ini datanya ya. Seperti ini datanya. Ya, nah, di kelompok pertama, populasi pertama, N1-nya hanya ada 5 orang. Kemudian di populasi kedua diambil 6 orang, begitu ya. Nah, berdasarkan data di atas, buatlah fungsi diskriminan ya, fungsi pembeda yang dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan pasien kanker dan bukan pasien kanker, begitu ya. Nah, bagaimana caranya?
seperti ini. Nanti kita kan kita akan menggunakan rumus ini ya. Nah, ini kita akan menggunakan rumus ini. Sehingga kita harus mencari rata-rata sampel pertama, rata-rata sampel kedua, dan matriks gabungannya. Tapi diinverskan. Mari kita hitung bersama-sama ya. Ini manualnya, tetapi Anda bisa mengolah datanya menggunakan software R ya, ada di modul praktikumnya, sudah saya buat juga. Nah, untuk manual proses perhitungannya, untuk diskriminan sebagai berikut. Pertama, berarti kita mencari vektor rata-rata sampelnya. Ya, ini adalah vektor rata-rata sampelnya. Ini Anda sudah paham ya, sudah paham betul, karena di pertemuan pertama sudah kita latihan bagaimana mencari vektor rata-rata. Untuk rata-rata populasi pertama diperoleh, nah ini gaya hidupnya, ini X1-nya 3, pola makannya 3,6 rata-ratanya. Kalau untuk populasi kedua, ternyata gaya hidupnya 3,3 dan pola makannya di sini 2 rata-ratanya. Kemudian setelah itu diambil matriks kovariansinya untuk masing-masing sampel ya. Diperoleh seperti ini. Anda bisa lihat di sini. S1-nya dihitung, S2-nya bisa dihitung ya. Anda bisa menggunakan software R ya, mencari kovariansi atau mencari vektor rata-rata. Selanjutnya, setelah itu kita mencari pertama, berikutnya lagi matriks kovariansi gabungannya tadi sudah ada. Ya, ini N1 dikurangi 1 ya, kan? Dibagi dengan N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1 kali S1. Nah, ini masukkan saja data-datanya sehingga diperoleh S gabungannya. Nah, ini S gabungannya. Oke. Nah, ini S gabungan. Nah, ini ya, ini hasilnya. Setelah ini, setelah dicari S gabungan, cari matriks inverse-nya. Ya. Inverse matriks 2 kali 2 bisa Anda gampang carinya ya. Kalau dengan menggunakan software R, cara mencari matriks inverse caranya gimana? Perintahnya apa? Ada yang tahu nggak? Pakai fungsi solve. Mencari inverse matriks di software R apa perintahnya? Solve ya. Ya benar, solve ya, gitu ya. Kita teruskan lagi. Nah, ini. Nah, ini. Jadi udah sampaikan, udah ada pembukaan, udah diprolog tadi. Udah, pembukaan bisa di rumah semua. Oke, nah ini adalah inverse-nya. Oke. Kalau sudah ada matriks inverse-nya, iya, yang undangan jangan. Yang untuk permohonan rektor itu. Oke. Nah, kalau begitu kita cari koefisien fungsi diskriminannya ya. Caranya adalah ini rumusnya ya. Ada rumusnya. Nah, ini harus kita cari dulu X1 bar dikurang X2 bar ya, ininya apa selisihnya. Ya bisa dicari tadi selisihnya dapat 0,3 dan 1,2 ya, ditranspos jangan lupa. Kemudian dikalikan dengan inverse matriks gabungannya, diperoleh nilainya seperti ini, Mbak dan Mas. Ini adalah koefisien fungsi diskriminannya. Nah, berarti kita akan setelah diperoleh koefisiennya, kita tuliskan fungsi diskriminannya ya. Jadi fungsi diskriminannya seperti apa? Nah, inilah fungsi diskriminannya. Ya, Bu Arifah. Ini adalah hasil estimasi persamaan diskriminannya ya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Mudah kan ya?
Oke. Nah, selanjutnya Mbak dan Mas, sebelum kita menggunakan model kita ini untuk bisa kita gunakan memprediksi seseorang ya dengan pola hidup atau gaya hidup sekian, kemudian pola makan sekian, nanti kira-kira dia akan apa namanya menderita penyakit kanker atau enggak gitu kan. Tapi sebelumnya kita harus uji dulu ke akuratan model kita ya. Kalau dalam regresi kita akan melakukan uji signifikansi model regresi ya. Kita menggunakan uji F, kemudian menggunakan uji T untuk uji parsialnya ya, atau juga kita bisa menggunakan koefisien determinasi gitu ya. Nah, dalam fungsi diskriminan ya, sebelum kita gunakan untuk memprediksi tadi, kita harus uji dulu ya bagaimana ketepatan kita ya, model kita dalam mengelompokkan kasus-kasus kita tadi begitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam diskriminan itu kita sudah tahu dulu ya bahwa setiap observasi itu sudah diketahui dulu ini ya, apakah masuk ke dalam satu kelompok tertentu ya, mau masuk kelompok yang mana atau tidak begitu ya. Nah, sehingga kemudian kita harus mencocokkan ketepatan kita mengelompokkan anggota-anggota dari kelompok tersebut ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini ya. Proses pengelompokan dalam analisis diskriminan dilakukan dengan cara membentuk suatu fungsi dulu, kemudian dihitung skornya ya, yang nanti bisa digunakan untuk membedakan begitu ya. Nah, ini ada beberapa macam aturan untuk mengelompokkan, tapi salah satu kriterianya itu adalah ini menggunakan kriteria minimum expected cost of classification ya. Jadi berapa biaya yang diharapkan ya dugaannya itu ketika terjadi kesalahan mengkelompokkan ya. Nah, bagaimana proses menggunakan metode ECM ini? Ya, jadi ada beberapa komponen yang harus diketahui ya. Ada peluang priornya dulu, kemudian ada biaya resiko untuk mengelompokkan, kemudian ada peluang yang untuk mengelompokkan juga. Nah, ini prosesnya ada di sini, bisa Anda baca begitu ya. Sehingga di sini ya, kriterianya, nah ini diasumsikan saja ya. Diasumsikan saja bahwa sebentar di sini. Ini C ya, ini adalah biaya ya, ini C itu adalah biaya, ini diasumsikan seperti ini ya. Dia dikelompokkan kelompok 1 pada dia di kelompok 2, kemudian dikalikan peluang. Ini diasumsikan ini sama dengan 1 ya. Dengan 1 seperti ini, sehingga oke, ini langsung saja bahwa kita akan membuat suatu titik tengah antara dua kelompok tersebut ya, sehingga nanti kita bisa mengelompokkan keanggotaan dari sampel yang ada begitu ya. Nah, seperti ini. Ini midpoint-nya seperti ini. Itu setengah kalikan selisih ini, kalikan gabungan, kemudian kalikan ini, atau ini sama dengan seperti ini, setengah dari Y1 bar ditambah Y2 bar. Ya, Y1 bar ini nanti adalah skor diskriminannya ya. Ini adalah skor diskriminan dari populasi kedua begitu. Rata-ratanya ya. Nah, kriteria untuk mengklasifikasikan dengan menggunakan metode ECM itu ya. Misalkan saya punya ini ada objek yang ingin kita kelompokkan ya. Misalkan ini adalah X0, dia akan masuk ke dalam kelompok pertama P1 jika skor diskriminannya itu lebih besar dari sama dengan
midpoint-nya. Midpoint-nya dari mana? Midpoint-nya dari sini persamaan 10.4. Ya. Sebaliknya, di objek X0 itu dia akan masuk ke dalam kelompok Pi2 jika nilai skor diskriminannya, ini ya topinya kurang dari midpoint ini. Ya, jadi kriterianya sesederhana itu, tapi sebenarnya sampai muncul 10.4 itu panjang ya rumusannya di sini, bisa Anda baca. Nah, ini berdasarkan rumus-rumusan seperti ini, tapi silakan Anda baca sendiri ya sampai kemudian muncul persamaan 10.4 tadi ya, titik tengahnya atau midpoint-nya, di mana midpoint itu yang akan menjadi titik penentuan apakah objek tersebut masuk ke dalam kelompok pertama atau kelompok kedua. Nah, oke, kita masuk ke contoh ya, ke contohnya masih menggunakan contoh yang tadi ya, pengelompokan pasien berpenyakit kanker. Tadi sudah ada fungsinya ya, fungsinya. Misalkan itu, maka misalkan saja kita ambil ini ya, pengamatan X0 dengan nilai variabel gaya hidupnya 2, kemudian pola makannya 4. Nah, untuk objek ini, untuk orang ini, ya apakah kita masukkan ke dalam kelompok 1 ya, yang berpasien kelompok pasien kanker, atau yang bukan kelompok kedua. Ini misalnya satu contoh seperti ini. Berdasarkan perhitungan fungsi diskriminan, kita tahu ya topinya ini ya, skor fungsi diskriminan estimasi sebesar ini. Kemudian juga kita tahu vektor rata-ratanya untuk kedua kelompok sudah diketahui beserta inverse gabungannya. Pertama, kita cari dulu skor diskriminan untuk pengamatan tersebut, untuk objek orang tersebut ya, si X0 tersebut, kita masukkan ke dalam fungsi diskriminan. Sehingga diperoleh fungsi diskriminannya sebesar ini 8,64. Kemudian kita cari rata-rata skor diskriminan untuk kelompok pertama, yaitu nah ini Y1 bar ya, ini adalah rata-rata skor diskriminan untuk kelompok pertama, di mana X1-nya ini kan 30, 36 ya. Nah ini satunya ini ya. Kemudian nilai-nilai ini masukkan ke dalam fungsi diskriminan ini. Nah, ya. Sehingga diperoleh rata-rata skor diskriminan kelompok 1 adalah ini 3,97. Nah, ini kan begitu ya. Untuk rata-rata skor diskriminan kelompok kedua juga kita cari dengan cara yang sama, di mana rata-rata untuk kelompok kedua akan sebesar ini 3,3 dan 2. Kemudian kita masukkan ke sini, ke kelompok kedua ini ya. Nah, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Ya Bu, monggo saya masih ngajar. Ya, ini ada ini 2,972 min 2,972 ya. Oke. Kita sudah punya skor rata-rata kelompok pertama, skor rata-rata kelompok kedua. Kemudian kita cari midpoint-nya, ya. Midpoint-nya adalah tadi ya, adalah rata-rata dari skor diskriminannya. Sehingga diperoleh ini midpoint-nya sebesar 0,4998. Nilai ini menjadi penentuan nanti si orang tersebut masuk kelompok pertama atau kelompok kedua. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus kita, ya. Kelompok kasus kita itu kita cek ya. Nah, cek 2,4 ini ya, 2,4. 2,4 itu tadi nilai skor diskriminannya berapa? Ini 8,64 ya.
Maka gimana? Saya gunakan kriteria ini. Nah, ini. Jika ini skor diskriminannya lebih besar atau sama dengan midpoint, dia masuk kepada kelompok 1 ya. Sehingga si objek tersebut, orang tersebut adalah masuk ke dalam kelompok yang pertama. Gitu ya. Gitu. Bisa diikuti? Paham? Oke. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Mana tadi ya? Nah, ke sini ya. Nah, di sini ya. Jadi sudah ada keputusannya. Nah, ini. Nah, ini ya. Artinya pengamatan tersebut, orang tersebut akan masuk ke dalam kelompok pertama. Itu cara mengetahui mengelompokkan objek-objek berdasarkan fungsi diskriminannya. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi tadi seperti tadi saya sampaikan. Setelah kita bisa mengecek tadi ya, pengamatan tersebut masuk ke kelompok yang mana. Nah, kita evaluasi ya ketepatan fungsi diskriminan kita ya, ketepatan metode klasifikasinya. Ini ada salah satu kriteria lagi ya, yaitu menggunakan ukuran apparent error rate ya, upper atau upper ya. Di mana metode ini adalah menghitung ini ya. Menghitung persentase kesalahan ya. Persentase kesalahan atau misclassification ya dari fungsi klasifikasi kita, dari fungsi pembeda kita atau fungsi diskriminan kita. Ya. Caranya seperti apa ya? Nah, caranya mudah aja ya. Kalau kita nah sebenarnya dari awal sini ya. Nah, dari semua objek ini ya. Nah, sebentar. Kita kan sudah punya fungsi diskriminan. Kemudian kita punya data awal. Ya, sorry. Ke bawah lagi. Nah, kita cek satu-satu di sini nih. Nih, objek orang pertama ya dengan nilai 1, 2, 3 ini itu nggak masuk ke kelompok